Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna dan sinonimnya hadis. Definisi hadis menurut bahasa ialah berasal dari bahasa Arab dari akar kata hadasa yahdusu hudusan wa hadasatan yang berarti baru, lunak, lembut, berita ataupun perkataan. Sedangkan menurut istilah ialah hal-hal yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan maupun sifat-sifat baik sifat-sifat fisik, moral maupun perilaku sebelum beliau menjadi nabi maupun sesudahnya. Definisi hadis yang dikemukakan oleh para ahli di atas menyatakan bahwa unsur hadis itu terdiri dari 3 unsur. Yang ketiga unsur ini hanya bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ketiga unsur ini ialah qauliyah, fi'liyah, dan takriri. Apa sih qauliyah? Qauliyah itu perkataan. Yang dimaksud dengan perkataan Nabi Muhammad ialah sesuatu yang pernah dikatakan oleh beliau dalam segala hal. Dan apa sih itu fi'liyah? Fi'liyah itu perbuatan. Perbuatan Nabi merupakan suatu cara yang praktis dalam menjelaskan peraturan atau hukum syara. Contohnya cara sholat. Dan apa sih itu takrir? Takrir itu persetujuan. Arti takrir adalah beliau mendiamkan, tidak menyanggah atau tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Sinonim hadis. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa hadis mempunyai beberapa sinonim, muradif, atau nama lain, yakni diantaranya sunnah, khobar, dan atsar. Pengertian sunnah secara istilah menurut jumhur ulama sama dengan pengertian hadis, yakni segala yang dinukil dari Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir dan sifat-sifat beliau berupa perilaku, pengajaran, dan perjalanan hidup baik sebelum maupun setelah diutus menjadi Rasul. Akan tetapi, ada sebagian ulama yang tidak memasukkan takrir pengakuan Nabi Muhammad dalam pengertian sunnah. Menurut ahli usul, sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir beliau yang berkaitan dengan hukum syara. Sedangkan ulama fikih mendefinisikan sunnah sebagai segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir beliau berupa ketetapan yang bukan hukum fardu ataupun wajib. Sunnah dalam pandangan mereka ini termasuk salah satu dari hukum Islam yang 5, sehingga sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak apa-apa. Pengertian khobar. Khobar menurut bahasa serupa dengan makna hadis, yakni segala berita yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Sedangkan pengertian khobar menurut istilah antara satu ulama dengan ulama yang lainnya berbeda pendapat. Menurut ulama ahli hadis sama artinya dengan hadis. Keduanya dapat dipakai untuk sesuatu marfu, mauquf, dan maqtu, mencangkup segala yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan tabiin, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Ulama lain mengatakan bahwa khobar adalah sesuatu yang datang selain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang yang datang dari Nabi disebut hadis. Ada juga yang mengatakan bahwa hadis lebih umum dan lebih luas daripada khobar, sehingga tiap hadis dapat dikatakan khobar, tetapi tidak setiap khobar dapat dikatakan hadis. Pengertian atsar. Atsar menurut bahasa ialah bekasan sesuatu atau sisa-sisa sesuatu, berarti pula nukilan yang dinukilkan. Menurut istilah jumhur ulama, atsar sama artinya dengan khobar dan hadis. Mengingat hal ini, dinamailah ahli hadis dengan atsari. Para fuqaha memakai istilah atsar untuk perkataan-perkataan ulama salaf, sahabat, tabi'in, dan lain-lain. Ada yang mengatakan bahwa atsar lebih umum daripada khobar. Atsar dihubungkan kepada yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang selainnya. Sedangkan khobar dihubungkan kepada yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. An-Nawawi menerangkan bahwa fuqaha Khurasan menamai perkataan-perkataan sahabat, hadis mauquf dengan atsar
dan menamai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan khobar. Tetapi para muhadisin umumnya menamai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan sahabat dengan asar juga. Sebagian ulama memakai pula kata asar untuk perkataan-perkataan tabi'in saja. Az-Zakarshi memakai kata asar untuk hadis mauquf, namun membolehkan memakainya untuk perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hadis mauquf. Perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Menurut sebagian ulama, sunnah lebih luas daripada hadis. Titik berat sunnah adalah kebiasaan normatif Nabi Muhammad SAW. Khobar selain dinisbahkan kepada Nabi Muhammad, dapat juga dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Khobar lebih umum daripada hadis. Atsar lebih sering digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat dan tabi'in, meskipun terkadang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dasarnya hadis, sunnah, khobar, dan atsar adalah sama, yaitu sama-sama berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang membedakannya adalah terletak pada sifatnya, aspek-aspek dan spesifikasinya, serta antara datang dari Rasulullah, sahabat atau tabi'in dalam keterangan-keterangan dalam periwayatannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.